warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat untuk kita bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Oke, kali ini kita akan coba mendengarkan ya paparan dari pemateri kita yang akan coba mengulas mengenai materi diseminasi penerapan budaya positif di SMAN Negeri 2 Kota Serang. Untuk waktunya dipersilakan yang akan disampaikan oleh Bu Santi Utami SPD. Silakan Bu Santi. Terima kasih Pak Arnui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di acara yang diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Serang. Salawat serta salam kami curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mendiseminasikan penerapan budaya positif, alangkah baiknya kita SBK terlebih dahulu. Bapak Ibu, dipersilakan berdiri.
Ibu, setelah tadi kita merefresh ya, biar tetap semangat hari ini. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ada yang pertama ada tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semuanya, itu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebenekaan global, gotong royong, kritis dan mandiri. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal ya, karena kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, yang selama ini yang kita lakukan adalah kita mengontrol murid, seperti itu. Jadi murid harus mengikuti apa yang harus atau guru inginkan, seperti itu. Nah, itu adalah miskonsepsinya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti penghargaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita kalau siswa melakukan kesalahan sedikit, kita pasti akan mengkritik. Nah, itu sebenarnya salah. Itu yang membuat miskonsepsi. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita masih suka memaksa terhadap murid atau terhadap anak kita sendiri. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi bahwa si anak itu mempunyai haknya sendiri. Ya. Kemudian akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita itu sama dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol itu bahwa kebutuhan setiap orang itu adalah berbeda. Kemudian yang semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Antara kita dengan yang lainnya itu pasti memiliki pandangan yang berbeda. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasanya kita langsung menjelaskan bahwa kalau yang berbuat seperti itu salah, itu pasti buruk. Seperti itu. Padahal semua perilaku yang terjadi itu pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi kita tidak bisa menjudge anak tersebut kalau melakukan kesalahan itu sebagai suatu yang salah di mata kita. Itu tidak, tapi harus didalami dulu. Pasti anak tersebut melakukan hal tersebut memiliki tujuan tertentu. Nanti akan kita bahas di ya. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, artinya kita tidak bisa dikontrol orang
lain. Jadi kita berhak mengontrol diri kita sendiri. Misalkan ada orang yang memaksa dengan rayuan, dengan paksaan dan sebagainya macamnya. Jika kita tidak menginginkan sesuatu itu diberikan ke orang lain, maka kita berhak untuk mempertahankannya. Itu. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat rujukan yang gagal. Kemudian kalau dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya tidak ada paksaan. Jadi kalau misalkan kita punya pilihan kita sendiri, ya, jadi kita berhak menentukan apa yang akan kita lakukan tanpa dikontrol oleh orang lain. Kemudian dalam stimulus respon itu adalah berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau dalam teori kontrol itu berpikir menang dan menang. Jadi tujuannya harus lebih jelas. Begitu. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau saya mengucapkan kata disiplin, apa sih disiplin itu? Mentaati peraturan. Ada lagi? Datang tepat waktu, berarti mentaati peraturan juga. Selain itu, disiplin. Nah, ini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif di sini tidak ada lagi yang namanya penghargaan, kemudian ancaman atau hukuman. Seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dalam disiplin positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi yang pertama sudah sering kita dengar atau bahkan kita sudah tahu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya itu ada di dimensinya, ada 6 dimensi, yaitu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan kemudian yang kedua ada Ego Primaries Program atau PIP. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan itu adalah ada kebutuhan manusia dan dasar manusia. Apa aja nih yang Bapak Ibu tahu tentang kebutuhan dasar manusia? Dihargai. Ada lagi?
rasa aman. Bu Bella? Pemenuhan maksudnya buat kita makan gitu. Kebutuhan makan. Ada lagi? Sandang pangan. Bu Fojia? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Ada beberapa. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti tadi ya, primer itu seperti makanan. Nah, itu kebutuhan kita akan rasa lapar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, tadi juga termasuk kesehatan. Yang kedua ada kasih, sayang, dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Nah, itu juga kebutuhan dasar. Termasuk murid-murid kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Nah, jadi nanti ketika anak bermasalah, kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Yang ketiga ada penguasaan, itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi murid-murid kita juga memiliki hal itu. Jadi mereka ingin didengar, mereka ingin dianggap, kemudian ada yang ingin menjadi pemimpin. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita juga butuh untuk kesenangan, untuk merefresh biasanya seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa, liburan, ya, atau kita jalan-jalan ke mall. Nah, itu adalah kesenangan. Dari 5 kebutuhan tersebut, nah, akan ada memotivasi perilaku manusia. Motivasi terdiri dari 2, yaitu eksternal dan internal. Nah, eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti contohnya, ada yang bisa menerapkan contohnya motivasi eksternal dalam selama kita mengajar. Satu misalnya mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Ya, mendapat internal berarti eksternal, mendapat penghargaan dari kepala sekolah atas kinerja kita yang baik. Ya, kemudian ada lagi. Misalnya nih siswa untuk menghindari mendapatkan poin yang tadinya tidak pakai ciput jadi pakai ciput. Ya, tadinya tidak pakai ciput jadi pakai ciput ya, bisa. Kemudian ada lagi yang eksternal. Kalau mau dapat ujian dari gurunya, biasanya ngapain tuh anak tuh? Rajin ya, paling rajin di kelasnya. Cuma kerjain tugas, piket ya, guru-guru rajin, itu juga. Kemudian kalau motivasi internal, ada yang tahu? Contohnya, jadi atas kesadaran dirinya sendiri.
Contohnya misalkan murid mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, dia mengumpulkan. Nah, dia memiliki kesadaran diri sendiri, dia memiliki tanggung jawab bahwa tugas saya harus cepat selesai sesuai dengan waktunya. Itu adalah motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu ada konsep disiplin, ya, disiplin yang ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian cirinya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau bersifat satu arah artinya murid tidak dilibatkan ketika dia akan mendapatkan proses jika dia mendapat kesalahan. Jadi guru tiba-tiba aja hukum. Kalau dia tiba-tiba tidak telat mengumpulkan tugas, udah kamu lari keliling lapangan. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Tidak tercantum aturannya, kemudian tidak ada kesepakatan sebelumnya. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu artinya terencana, kemudian disepakati sesuai dengan peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi ketika dia melanggar, kemudian ada konsekuensinya, tetapi tetap dipantau oleh gurunya. Apakah nanti selama dia mendapatkan konsekuensi, dia akan ada perubahan atau tidak dari sikapnya. Kemudian yang terakhir ada restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika ada murid bermasalah, kita cari dulu tahu nih, gitu. Anak ini sebenarnya kenapa? Gitu. Kemudian dicari solusinya bersama. Jika kamu melakukan hal tersebut, gitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada dialog khusus nanti yang mencari solusinya sendiri. Bapak Ibu, kita latihan. Kita akan latihan menggunakan kahot. Bapak Ibu bisa dibuka kahotnya. kahot.com. Silakan Bapak Ibu bergabung di kahot dengan PIN-nya adalah 3752534. Berarti sebagai student langsung ke kasih. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Kalau mau dikasih hadiah, berarti nanti masuk apa itu? Ada yang Motivasi ekstra. eksternal ya. Berarti motivasi eksternal. Berarti sudah paham Bapak Ibu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ibu-ibu semua sekarang. Siap-siap.
sekolah. Hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi. Ayo, Bapak Ibu. Dipencet, Bapak Ibu sesuai warnanya, sesuai simbolnya. Yang benar adalah hukuman. Kenapa hukuman? Iya, dan tidak ada korelasinya. Jadi kalau hukuman itu tidak ada korelasinya. Dia kan terlambat sekolah, gitu kan? Kenapa harus mencatatnya seperti itu? Nah, itu jadi tidak ada korelasinya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Ada CV yang lain. Kita ngasih pelajaran ya, CV-nya. Ya, dari segi waktu juga ya. Oke, yang kedua, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Penghargaan, konsekuensi, hukuman, atau restitusi. Ya, waktunya. Jawabannya adalah konsekuensi. Nah, sudah mulai paham nih. Ya, kalau konsekuensi berarti dia yang membuat, nanti dia yang harus bertanggung jawab. Ada dikasih reward kan nih? Kasih. Jadi pemenangnya nanti kasih ya. Cuma 6 soal aja. Oke, yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gampang ini. Ada penghargaan, restitusi, hukuman, atau konsekuensi. Ya, jawabnya adalah konsekuensi. Iya, karena sesuai kan korelasinya ada. Ya, dia lagi pelajaran olahraga, dia pada terlambat, dia lari mengelilingi. Nah itu juga dianggap sebagai karena dia terlambat kan dia belum pemanasan, sedangkan teman yang lainnya kan sudah melakukan pemanasan. Nah itu bisa dianggap sebagai dia konsekuensi untuk dia melakukan pemanasan walaupun dia sendirian. Itu. Kita coba lagi, masih ada 3 lagi. Berikutnya, memperbaiki atau mengganti barang teman yang tidak sengaja atau sengaja dirusak. Memperbaiki atau mengganti barang teman yang tidak sengaja atau sengaja dirusak. Konsekuensi, penghargaan, restitusi, atau hukuman. Ini adalah restitusi. Kenapa restitusi? Ada yang tahu nggak? Itu cari solusi. Ya, benar. Berarti benar saya, karena dia mencari solusi untuk dirinya sendiri ya. Nah, nanti ada contoh bagaimana cara mau satu aja yang dapat atau satu dua nih? Satu dua. Semua. Oh, semua dapat hadiah. Ayo dulu.
dapat hadir di sekolah? Jawabannya hukuman. Kan tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Jangan ulang dulu. Nah, siap pertanyaan terakhir? Siap? Terakhir. Pengen ya? Pengen lagi? Nah, nanti ada lagi latihannya. Murid diminta berdiri di depan kelas jika tidak mengerjakan tugas. Murid diminta berdiri di depan kelas jika tidak mengerjakan tugas. Bawa lagi. Jawabannya konsekuensi. Yang ketika ada PR kan, coba dikoreksi siapa yang belum mengerjakan. Ya, jika tidak mengerjakan PR silakan, yang tidak mengerjakan PR silakan berdiri. Nah, konsekuensinya biasanya kita udah melakukan kesepakatan dulu di awal. Ya, biasanya kan kalau sebelum kita mengajar di awal perkenalan kita membuat kesepakatan. Di dalam kesepakatan itu biasanya ada konsekuensinya. Ya, jika dia tidak melakukan hal tersebut, maka apa yang akan dia lakukan? Ya, siapa lagi pemenangnya? Berapa ujian? Satu. Siapa ya? Diam-diam ya. Ternyata diam-diam. Jadi nanti hadiahnya dapat diambil di ruang saya. Dapat diambil besok ya Bu Ica ya. Besok ya ada Bu Ica, ada Fauzia dan Sensei Cendal. Jadi jangan dikira kalau diam itu tidak bisa apa-apa ya. Benar ya? Jadi diam itu ternyata luar biasa. Diam-diam menghadirkan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah sedikit ya, lumayan ya, refresh juga, menyenangkan nggak tadi dengar quiznya? Mau lagi? Nah nanti seperti hal seperti itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas sesekali ya. Ya, nanti kita belajar sama-sama ya kita belajar. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini nih ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama, guru itu harus seperti apa? Nah, ada yang sebagai pembekul. Bella, apakah sering memukul anak? Nah, kalau BK biasanya membimbing. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kamu itu ya, saya kecewa sama kamu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Dan biasanya siswa itu langsung down, ya. Jadi merasa tidak pede berikutnya. Itu ada yang sebagai teman. Biasanya, ya, Bella biasanya merangkul.
biasanya udah kayak nggak ada jarak ya kalau sebagai teman itu udah nggak boleh. Iya, sebenarnya itu nggak boleh. Tapi di kasus anak tertentu mungkin bisa diterapkan, tapi tidak semua siswa harus diterapkan sebagai teman. Mungkin ada beberapa anak yang harus bisa diterapkan sebagai teman. Nanti kembali lagi seperti sebelumnya, yaitu sesuai dengan kebutuhannya si siswa tersebut. Yang berikutnya adalah sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita punya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Yang terakhir yaitu sebagai pemantau. Pemantau gimana? Kita lebih banyak yang mana ini? Bapak Ibu termasuk yang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, semuanya selesai ya? Iya. Oh, yang teman enggak. Tidak berteman dengan muridnya. Jadi hanya sebagai penghukum gitu. Oh, oke, siap. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Yang pertama, kasusnya ini ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang lapor Pusijul, GDS ya. Oke, biar kenapa poin? Oke, yang pertama hormat pada bendera selama 1 jam, termasuk posisi kontrol yang mana? Yang membuat masalah tadi, yang merasa bersalah. Yang tadi hormat pada bendera, ada penghukum, membuat rasa bersalah, hukuman. Yang hormat pada bendera artinya penghukum, ngecek maka benar, ya. Jadi sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Kalau saya kecewa gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah, berarti Bu Paul tuh selalu ya membuat anak tuh rasa bersalah. Iya, termasuk ini kemarin juga saya tidak sengaja saya lakukan ke kelas. Ya, kenapa? Karena tahun lalu mendapatkan kelas terbersih, di tahun ini mendapatkan kelas tertua. Ya coba udah jadi gratis ya. Juara siapa? Tulis dah. Saya juara 3, Bu. Iya, sampai saya tidak sengaja karena mungkin terbawa perasaan saya ke anak. Kok ibu kecewa ya tahun kemarin jadi juara terbersih, kenapa sekarang jadi terkotor? Dan itu sebenarnya salah. Shock ya Bu ya? Jadi shock ya. Yang awalnya bagus tiba-tiba jadi turun. Tapi itu bahan evaluasi buat kita. Ya, berarti kita refleksikan diri lagi ya. Nah, nih yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu bapak ibu yang sekali ini. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Jadi itu sebagai apa posisi kontrolnya? Sebagai teman. Wah, bapak ibu sudah oke. Bu Bella katanya ya biasanya ya. Oh, jangan ya Bu Bella ya. Yang keempat Ibu, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ya di koperasi, jangan diulangi lagi. Manajer?
ada pemantau, manajer, ada pembuat rasa manajer kah? Kita lihat jawabannya adalah dia pemantau. Dia tetap dipantau kan, artinya dia nanti atributnya sudah beli atau belum, sudah dipasang atau belum, sudah lengkap atau belum. Jadi dia masih dalam pantauan. Ya, berarti memberikan juga keuntungan bagi koperasi ya. Jadi dia tetap dalam pantauan kita. Apakah dia sudah oke atau dia masih melakukan kesalahan? Nah, itu akan terus kita pantau itu sebagai pemantau. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ya ini baru manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang harus guru punya. Ya. Jadi guru harus bersikap sebagai manajer, posisi control manager. Ya. Seperti biasanya kita dapat mencontoh di guru BK ya. Guru BK biasanya dia bekerjanya seperti itu. Berarti harus cari cara lain agar dia menyadari kesalahan dia sendiri. Berarti nanti diberi lagi tahapan berikutnya. Jadi ada tahapan. Ketika restitusi nanti sudah tidak ada sebagai manajer, nanti ada yang disebut dengan segitiga restitusi yang kita bahas. Kalau itu tidak bermanfaat juga, berarti dia ada tahap selanjutnya, yaitu peraturan sekolah apa yang paling tinggi. Misalkan kalau dia sudah tidak dapat dia bisa dikembalikan ke orang tua, atau misalkan dengan surat perjanjian dia berhak untuk misalkan meninggalkan sekolah atau pindah ke sekolah lain. Itu nanti langkah terakhir dalam restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita latihan nih sekali lagi. Ya, ada kahot ini mas. Pengen kahot lagi ya? Iya. Oh nanti ya. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita mulai kahot. Oke. Nah, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Membuat rasa salah. Hukum kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kan dia secara menjas bahwa si anak itu tidak pernah benar, jadi dihukum. Menghukum berarti secara mental ya, secara verbal. Jadi hukuman itu bukan cuma fisik tapi psikis, kan tadi ada psikis atau fisik. Yang kedua, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa banget ibu mah gitu ya. Ya, buat rasa bersalah. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ya, jadi si anak dengan sendirinya ya yang mau mencari solusi. Ayolah lakukan ini buat Bapak. Dan sebagai teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai ya, hebat Bapak Ibu, berarti sudah paham.
ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah pernah membuatnya ya di kelas. Apa ditolak? Dan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena biasanya membuatkan siswa ini dengan sebuah kesepakatan Ya, jadi kalau keyakinan itu kesepakatan sama, kalau peraturan itu hanya suara. Ini udah pintar Bapak Ibu ternyata. Ya, Bapak Ibu ada yang siap CGP, siap. Lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada dua pernyataan. Manakah yang keyakinan kelas dan manakah yang kesepakatan? Yang kiri atau yang kanan yang keyakinan kelas? Keyakinan yang kiri. Yang kiri peraturan. Yang kiri peraturan. Yang kanan keyakinan. Kenapa? Ini ada kata tertib ya. Tertib salah satu peraturan. Iya. Kalau itu saling. Jubir. Jangan Jadi jubir. Jadi kalau yang sebelah kanan saya ya, pada sebelah kanan tentang kesepakatan kelas yang dalam tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, keterampilan belajar budaya tertib, ini termasuk ke dalam peraturan. Kalau yang sebelahnya itu adalah keyakinan kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu adalah sebuah keyakinan kelas. Ya benar ya. Buat ini. Ya, jadi benar ya Bapak Ibu, yang sebelah kiri itu adalah sebuah peraturan dan sebelah kanannya karena dari Bapak Ibu adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, ini ada menunjukkan sebuah keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Gitu. Jadi kalau keyakinan kelas itu cukup singkat aja dengan bahasa yang positif. Seperti tadi datang tepat waktu, berarti dibuat keyakinan kelasnya cukup disiplin. Kemudian tidak ribut di kelas kan itu negatif, tapi dibuat positifnya itu membuat keyakinan kelas itu artinya tertib, seperti itu aja. Jadi keyakinan kelas itu hanya berupa pernyataan yang simpel, universal, yang bersifat umum. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke restitusi di bagian akhir dari budaya positif. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dikutip dari dosen tahun 2004. Berikut adalah
adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam restitusi ada yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada tahapan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut langkah-langkahnya. Pada tahap menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi salah itu adalah belajar. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan. Setiap orang pasti membuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi distabilkan dulu identitasnya dengan bahwa meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bukan dia saja yang melakukan kesalahan, tapi orang lain pun juga melakukan yang salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, sini jadi kita menanyakan alasan si anak tersebut melakukan kesalahan dan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kalau dia membuat kesalahan karena ingin mempertahankan apa yang dia punya agar tidak diambil orang lain, itu juga menggunakan validasi tindakan salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu biasanya ciri-ciri kata-kata yang digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita lanjutkan. Aku mau menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu kata-kata yang digunakan. Biasanya menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu. Jadi nanti di akhir menanyakan apa keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, ini
adalah menstabilkan identitas. Nah, ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada proses menanyakan keyakinan. Nah, jadi nanti dicari adalah solusinya agar si siswa tidak melakukan hal tersebut. Jadi sama-sama mencari kesepakatan untuk mencari solusinya seperti itu. Baik, terima kasih sampai di akhir pada hari ini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga kita semua menjadi guru yang memiliki posisi kontrol manajer dan mengantarkan anak didik kita menjadi anak yang berkepribadian unggul, ya, serta berbudi pekerti yang unggul, serta kreatif dan inovatif, kemudian berwawasan global. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Apakaran dari kelas 7 SMA Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junta Zaskia dari kelas X7, asal sekolah SMA 2 Makassar. Halo, nama saya Abel Fuai, saya kelas 10-7. Saya sangat merasa senang ini karena membuat kegiatan kelas, karena merasa bertanggung jawab dan juga antusias, sangat senang. Dan Perasaan saya saat membuat kegiatan kelas sangat senang. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan kelas. menurut saya sangat penting sekali membuat kegiatan kelas karena di setiap individunya punya rasa tanggung jawab dan agar ada sifat kedisiplinan dalam setiap siswa. Membuat kegiatan kelas itu sangat penting karena membangun lingkungan yang positif. Karena keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi masing-masing dan membuat kelas kita semakin disiplin.